Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Kita lanjutkan tafsir Maudhu' Bidrayah. Saya mohon sebelum pengajian untuk membaca Al-Fatihah diajarkan untuk Kiai Haji Muhammad Musi Tamrin Padmawijaya Al-Ihya. Mudah-mudahan beliau wafatnya di Fatimah, terima iman Islamnya sebagai ulama penjuang yang istiqomah, yang tegas dan sejak saya kenal sampai beliau wafat, pejuang ulung dan siap berkorban untuk membela Islam. Silakan dibuka Surat Fatir nomor surat 35 ayat yang kedua. Surat Fatir ayat 2 ini judulnya Turun hujan membawa berkah, pawang hujan membawa sesat. Ayat ini menjelaskan tentang kalimat rahmatin. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, tafsir Jalalain ditafsirkan min matorin wa rizkin. Rahmat di sini ada maksudnya turun hujan atau datang rezeki. Kenapa kita harus membahas ini? Karena viral di media sosial biasanya kalau ada ajang kontes MotoGP yang heboh itu pemenangnya juara satu atau mungkin ada rider yang jatuh, tapi justru aneh kok di MotoGP ini yang heboh adalah pawang hujan. Saking hebohnya, bukan dia bisa menggeser atau menolak atau menutup hujan, yang heboh justru bisa menggeser dan menutup berita headline yang korupsi lah, IKN lah, tertutup. Heboh betul itu. Saya menduga banyak yang akan mengundang karena orang ingin supaya tidak turun hujan karena waktu yang diperlukan. Tetapi justru yang mengundang itu hanya aktornya. Kenapa kita harus bahas? Saya sebenarnya nangis ya, karena minggu lalu saya sampaikan, kalau kita ibadah puasa tidak sah karena mungkin tidak ada syarat dan rukun. Kalau tidak ada syarat rukun sholat, mungkin tidak sah sholat kita. Kalau tidak ada ikhlas, amal ibadah kita tidak diterima. Tetapi begitu musyrik, seluruh amal ibadah kita ditolak oleh Allah, dihapus, dilebur. Lain asyrokta la yahbatana amaluk. Kalau kamu musyrik, sungguh Allah akan menghapus seluruh amal kamu, baik sholat, puasa, ibadah haji, umroh, habis semuanya. Jadi tidak ada adanya kita kalau puasa nih sebenarnya, kalau masih ada musyrik di hati kita. Ini memang suatu teori marketing yang sangat dahsyat menurut saya. Cuma bukan ajang MotoGP-nya. Kalau saya lihat ini adalah semacam marketing untuk memberi informasi bahwa di Indonesia adalah sumber kemusyrikan. Kenapa tadi disebut sesat? Karena memang banyak ayat yang dilanggar. Ya, minimal ada ini surat Fatir ayat 2, surat Luqman ayat 34, surat Nahl ayat 46, surat Al-An'am ayat 59. Jadi ini sudah masuk kepada kategori penistaan agama pasal 156 huruf A KUHP. Dulu saja kita bisa menangkap karena hanya satu ayat, ini banyak ayat. Dan ini sudah dikomandoi oleh satu usaha untuk diinformasikan kita semua dibawa ke belakang, sebab mereka bertujuan
untuk menghidupkan budaya lokal. Saya sebenarnya tidak habis pikir. Di dalam surat Luqman ayat 21-22. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ini dulu nih zaman jahiliyah, ittabi'u ma anzalallah, ikuti oleh kamu semua apa yang diperintahkan Allah. Islam ikuti, Nabi ikuti. Qalu bal nattabi'u ma wajadna aba'ana, kata mereka, gak mau Islam, gak mau ikut engkau Muhammad, gak mau ikut Quran, gak mau ikut. Kami akan mengikuti apa saja yang telah kami temukan dari nenek moyang kami. Budaya lokal kami tidak akan tinggalkan. Nenek moyang kami sudah mengajarkan apapun, tidak akan kami tinggalkan. Lalu firman Allah kana syaitan yan'uhum ila adzab sa'ir. Mau ikut juga kepada nenek moyang kamu, meskipun nenek moyang kamu sudah diajak oleh setan untuk masuk ke neraka sa'ir. Kata mereka, gak apa-apa, mau sa'ir gak apa-apa, yang penting kami tidak akan ikut engkau ya Muhammad. Ini memang kalau motonya maju tapi ke belakang, mundur, ini hal yang irasional sebenarnya menurut saya. Jadi kita harus bisa menjawab kepada masyarakat, bagaimana kita mempertahankan akidah. Maya ta'ila minnasi min rahmatin pala musikalah. Apa saja sebenarnya, apapun sebagian dari rahmat Allah yang telah Allah berikan, anugerahkan, hujan atau rezeki, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menggeser itu pala musikalah. Sebaliknya wa mayu musik pala musilahu, rezeki dan hujan yang seolah kalau sudah ditahan oleh Allah, tidak ada yang bisa melepaskan. Ini menurut Al-Quran. Pamumujan itu kan salah satu bahasa. Kalau di Banten menyarang hujan, nandean hujan dulu mah di Banten waktu saya kecil, kalau pas mau ada hajatan ayakan, asepan, boboko di kaluhur kentengkeun supaya nyarang hujan. Itu kemusikan dari dulu waktu saya kecil SD. Ya, di ayat lain juga memang dijelaskan bahwa itu adalah perbuatan sesat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surat apa ini? Al-An'am kalau saya ayat 59 itu kan disebut wa indahu mafatihul ghaib. Didahulukan apa? Indah itu dorok makan atau dorok zaman. Hanya Allah apa indahu mafatih, hanya Allah yang punya kunci gaib. Mafatih itu kunci gaib. Tidak ada yang bisa punya kunci gaib. Apa itu kunci gaib di sini? Nah, kita harus sedikit tadi tekan. Gaib itu Pak ada 4. Ada gaibul hakikiyah. Gaib hakikat hanya gaib yang Allah Subhanahu wa taala. Yu'minu bil gaib, iman kepada yang gaib itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Musa minta, ya Allah, hari ini aku ingin melihat engkau ya Allah. Allah lantarani, kau tidak akan bisa melihat aku. Tapi Nabi Musa seolah maksa ingin melihat Allah. Allah itu ingin nampak yang gaib itu. Lalu kemudian Allah berfirman, wantu ila jabal, kalau kamu ingin melihat aku, lihat ke gunung. Fa ini istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap eksis ada di tempatnya, pasal pataroni, pasti kau melihat aku. Tapi ketika Allah menampakkan kebesarannya pada gunung, kharra Musa sa'iqa, disuruh jaldaka, gunung hancur dan Musa tersungkur. Ini namanya yang sultan taroni, tak mungkin bisa kelihatan Allah, sebab Allah gaib. Dikaitkan kepada gunung, bisa kau melihat gunung eksis, bisa melihat aku. Tetapi begitu besar Allah nampak di gunung, daka, gunung hancur dan Musa tersungkur, lalu pasang iko. Dia semula sadar
Jadi Allah tidak bisa dilihat sebab goibul hakiki. Beda ada goibul hadis ya. Di dalam tafsir ada al-mughayyabatul haditsah, goibnya bisa wujud tapi bukan Allah, makhluknya seperti Nabi Isa. Karena Isa kan minta kepada Allah, kaifa yuhyil mauta, ya Rabb, bagaimana menghidupkan orang yang sudah mati. Allah berfirman, kalau kamu ingin tahu, ambillah 4 burung dari setiap sudut, timur, barat, utara, selatan. Kemudian oleh kamu suhunna, soalnya diambil, dicincang itu burung. Kemudian diletakkan lagi, sudah dicincang, dihancurkan, letakkan lagi. Yang dikasih, ya itu nanti burung akan terbang lagi ke kamu. Diwujudkan oleh Nabi Isa, burung dicincang, dihancurkan, di blender, lalu sudah beraduk, campur, taruh lagi satu. Ternyata diundang oleh dipanggil, datang lagi. Itu namanya al-mughayyabatul haditsiyah. Gaibnya gaib hadisiyah, hanya bisa diwujudkan oleh Allah. Banyak contoh-contoh lain yang gaib hadisiyah. Ada yang al-hadisiyah waqi'iyah. Ya di sini waqi'iyah itu yang bisa wujud karena memang sudah ada, cuman nggak kelihatan. Kalau memang makhufiyah anak yang tidak nampak di kita, nampak pada orang lain. Seperti ilmu, kan ada orang yang tahu Surabaya tapi belum pernah ke Surabaya. Ada yang pernah ke Soviet atau ke Rusia, tahu ya Rusia, tapi ada yang tahu Rusia ke Soviet dan belum pernah. Itu makhufiyah anak. Itu hadisnya al-waqi'iyah. Sebetulnya kalau kita lihat definisi dari goib itu, hujan itu bukan goib al-hakikiyah, tapi goib al-hadithiyah. Ini ilmu sa'ah. Allah itu mempunyai ilmu sa'ah, ilmu waktu. Bisa sa'ah itu hari, bisa bulan, bisa tahun, bisa kiamat. Tapi yang jalul gaisa, Allah tahu tentang turunnya hujan. Itu dalam tafsirnya, turunnya hujan itu ada di Muqarrar, berapa jumlah biji hujan itu dan di mana akan turunnya hujan, kemana arah angin hujan itu turun. Karena itu kesesatannya orang jadi pawang hujan, karena selain bertentangan dengan surat Fatir ayat 2, surat Al-Imran ayat 156 juga bertentangan dengan surat Hijr ayat 22. Wa arsalna riyaha lawaqih fa anzalna minas samaa'i fa asqaynakumuhu wa ma antum bikhazinin. Allah berfirman, kami yang menggeserkan angin, yang meniup angin. Lawaqih, supaya angin itu bisa mengawinkan bunga-bungaan, biji-bijian sistem asimilasi yang tadinya bunga itu tidak bisa pohon itu berdaun tidak bisa berbunga dan berbuah. Sengaja oleh Allah ditiup, digeserkan itu angin, kemudian panjang minasaimaa, turunlah air hujan. Pa'asqaynakumuhu, kalau sudah turun hujan, kami memberi minum kepada kamu. Tapi ingat, wa ma antum bikhazinin, kamu tidak pernah menyimpan hujan dan tidak punya kunci untuk membuka hujan. Nah, yang untuk saya katanya bukan muslim, katanya dia punya AC. Langit itu izin Tuhan milik saya, lalu saya punya AC, remote-nya saya pegang. Lalu remote di masjid dia mah Pak Mus pegangnya. Ini kan kok punya remote AC di langit. Itu bertentangan dengan ayat yang saya kira baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa saja yang ada dalam langit dan bumi, termasuk hujan. Gak ada yang punya remote. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau kemusyrikan ini. Kemusyrikan. Wa ma antum bi khazinin, kamu tidak pernah menyimpan hujan. Mana bisa kamu bisa geser hujan?
Nah, kalau sekarang misalnya tadi ada ramalan cuaca, itu al-hadisiyah waqi'iyah. Itu memang sudah Allah atur hujannya, lalu dilihat oleh satu alat, kelihatan awannya. Kalau sebelum ada awan, sebelum ada angin nggak kelihatan. Makanya namanya juga ramalan cuaca. Orang yang meramal cuaca saja sudah bergeser hujan nggak bisa. Itu punya ramalannya. Hujan di daerah anu, coba ke badan meteorologi dan fisika disuruh bergeser hujan nggak bisa nih. Hanya diprediksi, diduga hujan bakal turun, curahnya sekian di Jawa Barat, sekian di Jawa Timur, disuruh bergeser hujan nggak bisa. Itu padahal sudah punya ilmunya. Allah berikan ilmu lamaran cuaca. Ini lamaran cuaca nggak bisa kok. Enak saja bisa hujan digeser, apalagi ditolak, bertentangan nggak Al-Quran. Ya, jadi kalau tadi wa indahu mafatil ghaib, Allah punya apa? Kunci gaib. Itu tentang hujan. Lalu bagaimana dengan para rasul yang bisa memahami tentang atau mengatur tentang gaib? Sekali lagi, itu adalah gaib yang memang oleh Allah digaibkan. Seperti apa contohnya? Surga, neraka, masakan gaib semua. Tetapi begitu diberi iman di dalam hati yang membara, keyakinan yang tajam, bisa kelihatan itu surga. Namanya mukasyafah atau ilmu ma'rifat namanya. Bisa kelihatan di bidadari sehingga tidak sulit untuk ibadah. Lalu hujan itu gaib apa? Ya gaib hadis, tetapi kan tidak semua orang tahu. Jadi kalau ada sebut pawang hujan, apalagi bisa menggeser hujan, aduh, itu sudah murtad. Kalau muslim murtad. Kalau bisa menangkap hujan, itu sombong takabur. Itulah disebut muftari ma la yasikaun. Muftari ma la yasikaun, membuat-buat sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Iftira ala ghairi kadhib, itu berbuat dusta kepada Allah. Lalu kaitannya bagaimana kalau Nabi dan Rasul kok misalnya tahu alam goib? Goib apa? Goibul hadisah tadi ya. Allah memberikannya. Karena memang di dalam Al-Quran yang diberi itu hanya para Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul tidak diberi. Coba Bapak lihat dalam surat Jin ayat 26, kan jelas itu di situ ya. Apa di surat Jin itu? Alimul ghaibi wasyahadah fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang tahu gaib, Allah yang tahu syahadah. Allah tidak akan menampakkan gaibnya di antara kepada seorang pun manusia. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan, tidak akan ditampakkan gaib itu kepada seorang pun manusia illa man irtada mir rasulin, kecuali Allah yang orang yang diridhoi Allah, yaitu mir rasulin. Kalau rasul memang diizinkan Allah, kalau diizinkan Allah bisa apa itu yang disebut bisa diizinkan Allah? Ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Makanya wa amaman qala anabiyana aghairul ha'at wa bil aiman wa amman qala anna nabiyana ahata bil mughayata ilman. Barang siapa orang yang mengiktikadkan bahwa nabi yang lainnya tahu kepada gaib hakiki, kama ahata ilmallah, sebagaimana taunya Allah kepada zat Allah, maka ahli tafsir pakon kaparo, kufur orang itu. Nabi Muhammad ketika mau mi'raj itu hanya dibuka hijab. Wa kalamallahu Musa taklima, Nabi Musa Allah berfirman itu dibuka hijab, tidak nampak Allah, tapi dibuka hijab. Hadirin Allah, itulah kira-kira apa yang dimaksud tadi kesesatannya. Saya dalam hal ini ingat cerita Nabi Soleh. Nabi Soleh itu kan menyuruh kepada kaum Samud untuk beribadah kepada Allah. Tetapi mereka
tidak mau iman, tidak mau ibadah, malah melakukan kemusyrikan terus, sehingga ditegur oleh Nabi Soleh. Itu diabadikan di dalam Quran juga, oleh diabadikan dalam surah An-Naml ayat 46. Ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Wahai kaumku, lima tasta'jiluna sayyi'at qabla al-hasanah, kenapa kamu menyegerakan kejahatan, menyegerakan keburukan, menyegerakan kemusyrikan? Qabla hasanah, sebelum kamu iman malah kamu mendahulukan musyrik, terus dipertahankan dengan musyrik. Laula tastaghfirullah la'allakum turhamun, seandainya kamu istighfar tobat ke Allah, buang itu kemusyrikan, pasti Allah memberi rahmat kepada kamu. Kalau kamu ingin rahmat, iman kepada Allah yang benar. Kalau kamu musyrik, azab. Sebab musyrik itu kan sesat. Jadi percaya ke pawang hujan, musyrik juga. Orang yang menambah-nambah karena dia bisa jadi pawang hujan, musyrik juga. Jadi sudah konspirasi kemusikan, ini yang dikhawatirkan oleh saya. Saya bilang kemarin, kalau korupsi banyak, ya khawatir juga. Tapi banyak duit yang diambil, kekayaan alam negara yang diambil. Kalau maksiat orang, ya, tapi kalau musyrik, akidah kita rusak. Itu yang paling bahaya. Rusak akidah kita. Ini paling bahaya. Dan ini tadi karena memang di Indonesia ini ada dua kepercayaan. Satu disebut namanya animisme, percaya kepada ruh, dan yang kedua percaya kepada dinamisme, kepada benda. Hati-hati, tadinya saya mau membahas tentang ada ustadz Pak Anyar Abuya disebutnya, dia berpaham bahwa ruh itu bisa kembali ke dunia dan bisa diambil manfaatnya, bisa digunakan untuk bisa menolak madarat. Hati-hati, saya mau jawab kayak gitu. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu paham sesat. Ruh tidak bisa datang ke rumah, dan ruh tidak bisa ada manfaatnya, dan tidak bisa menolak madarat. Bahkan kita harus mendoakan kepada alam ruh atau orang yang sudah di barzah, dikubur, doakan. Begitu. Lain kita minta ruh, itu animisme namanya tuh. Ada memang di dalam ajaran tasawuf ruh, tapi bukan ruh manusia. Ruh yaitu hewan yang dipercayai oleh animisme. Tidak Ahlussunnah wal Jamaah tidak percaya. Oh, ini bagian dari yang harus kita bahas. Ini musyrik. Abi Tamrin Yahya meninggal, menempok orang melihat. Bukan ruhnya disembah, dipuja-puji supaya memberi manfaat atau supaya nolak madorat, supaya ulah air talim kaimah. Jadi sebenarnya sasat itu. Hati-hati ya, so di medsos rame Pak. Baik lagi. Jadi sekali lagi tentang apa tadi? Tentang mugoyabat, alam mugoyabat yang gaib, yang hadisia memang diberikan oleh Allah kepada para rasul. Sebab apa? Ada di Qurannya. Ya qaumi lima tastajiluna bis-sayyi'at, kenapa kamu mendahulukan kemusyrikan? Sebab musyrik itu atau sayyi'at itu sebab menjadi dosa. Meninggalkan keimanan, padahal iman itu sebab mendapat rahmat. Makanya judulnya tadi turun hujan rahmat. Kalau pawang hujan sesat, kenapa? Musyrik. Kalau di musyrik atau meyakinkan dia bisa menggeser hujan, tidak bisa. Tadi bertentangan dengan surat apa? Surat apa tadi? Al-Hijr ya. Al-Hijr ayat berapa? Ayat 22, ingat ya. Soal Hijr 22. Wa arsalna liyala waqih. Wa ma antum bi khazinin, kamu tidak menimbun hujan, tidak membuat hujan. Bukan kamu. Sama dengan antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apa kamu yang menanam jagung, padi dan tanaman di kebun ini? Bukan kamu.
Lau nasa'u la jahutoman, kalau seandainya kamu menanam, itu kamu yang menanam, kamu bisa menanen, kamu bisa panen raya. Buktinya ada orang yang tidak bisa panen raya. Lau nasa'u la jahutoman, kalau kami kendaki hancur itu tanaman. Fadoltum tafakahun, kamu menjadi tercengang. Itu tanaman. Jadi tidak, Allah yang memiliki semua. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahkan kita semua, saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ayat yang dimaksud ayat tahilal linnasi miromatin tadi ayat 2 ini sama dengan surat Yunus ayat 107. Apa di surat Yunus? Wa yamsaskallahu bidurin pala kasifalu ilahwa wa yudka bi khari pala rodali padli. Apa saja musibah yang akan menimpa kepada kamu, tidak ada yang bisa menolak. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan, juga tidak ada yang bisa menolak. Itu. Maka saya lihat mayat hadilasi miromatin ini kan sebetulnya sama dengan hadis Rasulullah SAW. Karena dulu ada sahabat namanya Waron. Waron itu bujangnya Mughirah bin Syu'bah. Waron sedang ada di hadapan Mughirah bin Syu'bah, tiba-tiba ngambil secuil kertas, pas bilang ini ada surat dari Muawiyah. Kata orang, apa isinya? Isinya dia menanyakan, hari ini engkau Mughirah mendengar Rasul, mendengar sabda Rasul seperti apa? Jadi para sahabat itu gitu Pak, kalau misalnya bertemu dengan teman, hari ini kamu bertemu Rasul bersabda apa gitu. Ini dikirim surat Muawiyah kepada Mughirah bin Syu'bah. Apa kamu dengar hadis Rasulullah hari ini? Kata Waron, memang Tuhan mendengar. Oh iya, tadi mendengar. Tulis sama kamu ya. Apa itu yang ditulis sama Waron oleh Mughirah bin Syu'bah? Sabda Nabi Muhammad SAW, idan sorofa minas sholat, apabila Rasulullah sudah selesai sholat, maka baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu Nabi kalau sudah sholat baca itu. Ya, mudah-mudahan bisa dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sa'al qadir, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu sama isinya dengan surat Fatihah ayat 2. Apa maksudnya? Allahumma la mani alima ataita, ya Allah, la mani alima ataita, tidak ada yang bisa menahan kepada apa yang telah kau berikan. Tidak ada yang bisa nahan hujan kalau memang kau sudah akan turunkan hujan. Wala mu'ti lima manata, juga tidak akan ada yang bisa memberi kalau engkau yang Rabb telah menahannya. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang bisa menolak kepada ketentuanmu ya Rabb. Wala yang pangudal jadi minkal jadu, wala yang pangudal jadu, kehebatan seorang, kesuksesan seorang, jadi ulama, jadi ustadz, jadi pengusaha, jadi penguasa, orang kaya, orang hebat, tidak bisa menolak azab Allah. Coba itu. Dan jadi Allah yang mempunyai kehebatan, ajadu kehebatan manusia tidak akan mampu minka ya Rabb dari dosamu yang akan datang kepada siapapun, baik itu rakyat jelata atau penguasa, ulama, tidak akan ada yang mampu menolak azab Allah kalau turun. Ini maksudnya tadi hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah. Malah saya lihat di dalam kitab Bukhari Muslim sama, cuman dibacanya beda. Kalau di dalam Bukhari nomor hadisnya 6473, di dalam Muslim nomor hadisnya 593. Dibacanya kapan? Setelah i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima manata, dan seterusnya. Ini sama surat Fatihah. Artinya
Di sini ayat hakikat. Allah yang tahu semua segala sesuatu. Maka kenapa tadi disebut sesat? Karena air itu Pak, air wa ja'alna min kulli shay'in hayy wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in ma wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy, dan kami jadikan setiap yang hidup itu dari air. Maka jangan bermain-main sama air hujan. Sama kami memberikan kehidupan kepada manusia yang sudah hidup, yaitu rizki. Jangan bermain-main sama rizki. Saya tanya sekarang Pak, Bapak mau diberi rizki dari Amerika, dari dolar, dari Soviet, dari Rusia, dikasih dolar 5.000 triliun dolar, itu sebagai rahmat untuk nikmat Bapak hidup poya-poya di kampung, lalu Bapak tolak, kira-kira orang apa? Orang mau turun hujan, para turun hujan itu rahmat, tiba-tiba digeser, kira-kira orang apa itu? Kan tadi statusnya bator dan rizki. Tidak boleh main-main dengan hujan, tidak boleh main-main dengan rizki, harus dimanfaatkan rizki itu. Begitu Pak. Jadi kita sebenarnya melawan arus kemusikan yang sudah sistematis, yang sudah begitu pasti. Tadi ayat apa? Di dalam surat Luqman ya, ingat ketika mereka diajak oleh kita untuk masuk agama Islam yang benar, jawabannya adalah apa tadi? Nattabi'u ma wajadna abana. Kami akan mengikuti budaya lokal saja. Nenek moyang kami sudah ngajar begitu. Padahal kalau kita baca sejarah, tidak pernah para wali, raja-raja, Majapahit, saya juga baca sejarah, tidak pernah ngajarin bawa tanah nekyen istana. Raja Majapahit tidak pernah bawa air dan tidak pernah manggil hujan, tidak pernah, kecuali Fir'aun. Fir'aun Pak, ketika memang datang Nabi Musa membawa mukjizat, apa yang dipikirkan oleh Fir'aun? Tukang sihir. Kumpulkan tukang sihir semua, sampai di balik Al-Quran, ulku ma'antum ulkun. Itu. Jadi Fir'aun itu yang senang memang tukang sihir, dikumpulkan oleh Fir'aun. Setelah Nabi Musa datang ke situ, diajak debat. Karena Nabi Musa kan orang tua, selalu tinju, ditantang. Biasanya nantang kan yang lebih dulu. Kata Nabi Musa, ulku mantum, lemparkan dulu sihir-sihir kamu yang nantang saya. Baru nanti aku dilemparkan sihir oleh tukang sihir, potong-potong tambang, jadi ular semua. Takut, terhibu pada takut. Baru Allah turunkan, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Dilemparkan, dimakan semua itu ular-ular yang dibuat tukang sihir. Begitu sejarahnya. Hanya Fir'aun yang senang sihir, hanya Fir'aun yang suka ngumpul-ngumpul tukang sihir. Yang saya beritahu tadi, saya baca sejarah, raja-raja di Indonesia tidak pernah, hanya ada itu animisme, dinamisme. Maka berarti kalau sekarang orang yang senang kepada tukang sihir, ya begitu. Kalau tidak Fir'aun, cucunya. Ya, mudah-mudahan ya tobat, sebab ini ada kemusikan yang sangat luar biasa berbahaya. Terakhir, kalau datang hujan baca doa Pak. Allahumma sababna nafian matarna bipanggillah warahmati. Ya Allah, kau sudah turunkan hujan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kami. Kau turunkan dengan karuniamu. Seperti Abu Hurairah Pak. Abu Hurairah kalau turun hujan di dalam hadis asar, Abu Hurairah berkata, idza mutiru yaqulu matarna binal fata. Apabila dicuri hujan, mereka mengatakan ini adalah bintang anugerah dari Allah, karunia dari hujan. Lain disingkirkan, dan suka siang hujan disingkirkan, bus rahmat. Nek mere duit ditolak, nek dibere jodoh tinggalkan. Jadi saya kira seperti itu Pak. Jadi kita kalau datang hujan baca doa, Allahumma ya Allah sobabna nafian, turunkan hujan ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya begitu Pak. Apabila sudah berhenti hujan, ada juga doanya. Apa doa setelah hujan? Allahumma hawalaina wala'aina, ya Allah mudah-mudahan ini hujan yang turun di daerah kami saja yang bermanfaat. Wala'aina, ya Allah ini tuh hujan jangan jadi madara, gara-gara hujan ada demam berdarah,
Gara-gara hujan banyak orang yang sakit. Ya Allah, jangan. Kalau sudah hujan, turun hujan, tidak ada rahmat bagi kami. Itu ada Pak doanya. Lain digeser-geser. Itu saya lihat Pak di dalam Fathul Bari juz kedua halaman 518. Sahih Bukhari juz 1 halaman 224. Itu doa tadi kalau turun hujan, atau doa untuk supaya hujan itu bermanfaat. Kalau ada petir, nah baca ya waliyu ya waliyu ya waliyu 100 kali. Minggu lalu sudah sampaikan. Kalau ada petir hujan, baca azan. Ya itu kan sama. Jadi ada doanya. Terima kasih Allah, kau telah menurunkan hujan. Bahkan yang ada adalah minta hujan, bukan nolak hujan. Gak ada zaman sahabat nolak hujan, gak ada. Geser-geser hujan, memang kursi digeser-geser. Jadi itulah kesesatan yang sudah sistematis, sehingga seolah-olah kita dipaksa kita untuk berbuat musyrik. Taat sama kita. Tidak, kami tetap akan beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan manfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada yang terakhir, kata pepatah ulama nih. In ra'aita al-dhari tariq walam tahzani huzan anifan walam tadbiyadi ilallah wallahi la khairu subati. Kalau kau melihat aku sudah sesat di perjalanan dan kau tidak memberitahu dan tidak segera memegang tanganku untuk kembali kepada kebenaran, demi Allah kau tidak ada manfaatnya bersahabat denganku. Sekali lagi, kalau kita sudah berada di jalan sesat, lalu kita punya teman itu tidak segera memberitahu jalan yang lurus dan tidak segera pegang tangan kita erat-erat, maka demi Allah itu teman tidak ada gunanya. Mudah-mudahan saya manfaat untuk bapak-bapak. Saya berteman sama bapak udah lama ya. Ini hanya kasih tahu saya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.